Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Hari ini kembali lagi bersama dengan Miss Susan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar di kelas IPAS. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sudah siap semuanya? Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Contoh lain dari pemantulan bunyi adalah dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Lalu contoh dari penyerapan bunyi adalah karpet yang melapisi lantai dan dinding ruang pertemuan dapat menyerap bunyi. Berikut adalah contoh benda yang dapat memantulkan bunyi, yaitu seng, kaca, dinding kayu, dinding batu, besi, keramik, dan beton. Benda yang biasa digunakan untuk penyerapan bunyi adalah gabus, kayu, karet, kain, dan karpet. Contoh lain dari penyerapan bunyi adalah gedung bioskop. Di dinding dan di lantai bioskop dilapisi karpet supaya tidak ada pemantulan bunyi, dan bunyi diserap oleh benda-benda lunak yang melapisi dinding dan lantai gedung bioskop. Jadi, suara film di dalam gedung bioskop dapat terdengar baik oleh penonton dan tidak ada pemantulan bunyi. Karpet yang melapisi dinding dan lantai bioskop juga dapat sebagai peredam bunyi. Jadi, suara di dalam bioskop tidak keluar dan tidak terdengar dari luar gedung bioskop. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. 2. Gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. 3. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Teman-teman, berikut adalah gambaran cara terjadinya bunyi pantul. Jadi, bunyi yang datang akan mengenai bidang pantul, lalu akan memantulkan bunyi pantul. Berikut adalah contoh bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya, suara jam yang terdengar dari bagian ujung pipa yang lain. Lalu, berteriak di depan tebing yang jaraknya kurang dari 10 meter. Lalu berteriak di dalam ruangan yang kecil yang jaraknya kurang dari 10 meter. Dan berikut adalah contoh gaung. Pada bunyi asli, misalkan kita bilang halo di detik 1 dan 2. Lalu bunyi pantul akan terdengar di detik kedua dan detik ketiga.
sehingga akhir dari suara bunyi asli akan bercampur dengan awalan bunyi pantul. Dan berikut adalah cara terjadinya gema. Maka, bunyi pantul akan terdengar di detik ketiga dan keempat. Maka akan berbunyi halo, halo. Pada gema, bunyi asli akan terdengar jelas karena bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Berikut adalah kolom perbedaan gaung dan gema. Dilihat dari datangnya bunyi pantul, gaung, bunyi pantulnya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan pada gema, bunyi pantul tepat setelah bunyi asli. Dilihat dari jarak sumber suara dengan penghalang adalah jika gaung terpantul dari jarak yang dekat dan gema terpantul dari jarak yang jauh. Lalu dilihat dari bunyi yang terdengar, gaung terdengar tidak jelas, sedangkan gema terdengar jelas. Dan jika dilihat dari manfaatnya, gaung merugikan karena bunyi asli tidak terdengar jelas karena tertutup oleh bunyi pantul, sedangkan bunyi gema menguntungkan. Bunyi pantul memiliki manfaat. Contohnya, 1. Untuk mengukur kedalaman laut. 2. Untuk mengetahui kedudukan kapal selam. 3. Untuk mengetahui letak ikan-ikan di laut. Dalam hal ini, yang digunakan adalah bunyi pantul yang berbentuk gema karena bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli. Pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk tugas hari ini, jangan lupa kerjakan di exercise book kalian masing-masing. Kemudian, submit tugasnya di Google Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!